Anak tidak mengingat apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita membuatnya merasa. Anak mungkin lupa semua nasihat yang kita ucapkan, tapi mereka tak pernah lupa nada suara kita saat marah, tatapan saat kita kecewa, atau pelukan saat mereka butuh. Kadang tanpa sadar, kita menanam perasaan lewat hal kecil, cara kita menatap, menjawab, atau diam. Dari sanalah anak belajar arti dicintai, atau justru merasa cukup. Saat anak berbuat salah, mereka tak hanya butuh penjelasan, tapi penerimaan. Cara kita memeluk setelah marah akan lebih mereka ingat daripada alasan kenapa kita kecewa. Cinta anak tumbuh bukan dari ucapan, tapi dari pengalaman, dari pagi yang disapa lembut, tangan yang menggandeng hangat, dan rumah yang selalu mau memaafkan. Suatu hari nanti, anak akan lupa semua ucapan kita, tapi mereka akan mengingat satu hal, rasa aman yang pernah kita berikan, dan itu tak ternilai harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, serta rezeki yang melimpah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, sharing lagi ya kegiatan saya sore ini. Sebagai seorang ibu rumah tangga, itu dimulai dengan kegiatan memasak menu ya bunda. Jadi menunya ini saya bahan dasarnya itu dari ayam. Namun sebelum kita membahas menu gitu ya, saya mau cerita sedikit tentang apa yang saya bahas di awal ya bunda gitu, bagaimana anak itu benar ya, kadang-kadang saya baca dari riset dari mana gitu, katanya ada penelitian mengatakan memori anak itu cuma sekian per sekian detik gitu. Dan jadi kalaupun kita ngomel lama pun kadang-kadang tidak semuanya terserap sama mereka gitu, tapi mereka cuma mengingat sekian per sekian detik aja dari omongan kita gitu. Cuman kalau kita memarahi mereka atau menasihati mereka itu dapat berupa fisik gitu kan, misalnya memegang kepalanya atau memeluknya atau mengajak dia duduk di pangkuan kita dan kita berbicara dengan dia, itu menurut saya itu akan lebih ngena di hati mereka gitu. Jadi kalau menurut saya gitu ya, memang benar-benar ya, kadang-kadang apa yang kita ucapkan nggak selamanya itu terserap sama mereka, tapi kalau hal yang berhubungan dengan fisiknya gitu kan, tanpa sadar gitu kan, mereka itu akan mengingat itu semua. Dan mungkin itu sedikit cerita saya gitu, karena memang ada pengalaman juga dengan anak-anak gitu kan, bagaimana ketika saya menasehati mereka kalau ngomel panjang lebar itu nggak ini bunda, masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu. Jadi ya udah dari situ saya belajar bahwa ya mungkin nggak seperti ini caranya. Jadi saya ganti metodenya. Oke, baik, lagi kita kembali ke video ya bunda. Jadi kemarin itu saya nggak sempat bikin makan untuk menu untuk anak-anak. Jadi saya minta suami untuk minta tolong beliin menu untuk makan siang anak-anak gitu. Jadi akhirnya suami itu beliin ayam bumbu gitu. Dan itu ayam bumbunya empuk bunda gitu. Jadi dan anak-anak itu sangat suka. Akhirnya ya udah, saya kebetulan memang masih ada stok beberapa ekor ayam gitu ya, beberapa potong ayam dalam kulkas, dan juga memang waktu itu kan saya juga pernah beli ya ayam bumbu, dan selama itu baru sekarang saya eksekusi bumbunya. Dan akhirnya ya udah, itulah saya bikin ayam bumbu. Dan itu tapi saya lupa ya itu daunnya apa-apa aja, cuman ya mungkin kalau ada bunda-bunda yang memang expert di bidang perkulinaran, mungkin kalau lihat daun yang saya berikan itu salah, boleh ya bunda tolong komen di kolom komentar gitu, bahwa bilang aja itu nggak itu daunnya gitu. Jadi cuman yang saya ingat itu dari abang-abang yang penjual bumbu itu, saya
ganti penjual ya. Biasanya kan ibu-ibu ya menjual bumbu saya beli, sekarang saya ganti ke abang-abang. Saya pengen coba juga kalau bumbu racikan abang ini enak nggak gitu. Terus abang itu bilang, "Kak, nanti tambah ketumbar bubuk ya Kak," katanya gitu. Makanya tadi setelah saya masukkan bumbu halus yang saya beli di pasar untuk bumbu ayam bumbu itu, saya masukkanlah ketumbar bubuk gitu. Dan setelah itu saya masukkan daun 2 buah gitu kan, 2 jenis daun. Setelah itu ya udah saya tambahkan air juga sedikit, karena kalau airnya terlalu banyak juga ini dia jadi nanti bumbunya tuh hilang aja gitu. Jadi ya udah akhirnya saya tambahkan bumbu sedikit dan saya oseng-oseng dan saya tumis. Terus sembari menunggu ayamnya itu empuk di satu sisi gitu ya. Jadi saya mencuci beberapa perlengkapan piring-piring kotor gitu kan, yang sudah ada yang kotor juga sebelumnya. Ini adalah beberapa perlengkapan yang ini ya, yang saya pakai sebelum untuk persiapan bikin ayam bumbu tadi gitu. Jadi menyambil gitu, nyambil sambilan gitu kan. Jadi sambilan masak, sambilan juga cuci piring gitu. Jadi nanti ketika ayam bumbunya masak, cucian piring saya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya saya cicil dulu. Sembari mencuci piring nih, saya mau nanya, Bunda-Bunda sekarang hari Sabtu ini mau kemana aja? Mungkin kan ada beberapa anak mungkin yang memang sekolahnya sampai hari Jumat ya gitu. Jadi hari Sabtunya tuh bebas, bisa kemana-mana gitu kan. Nah kalau Bunda sekeluarga biasanya gimana kalau hari Sabtu? Apakah pergi makan, keluar, atau pergi jalan-jalan, ataukah pergi nonton, ataukah pergi nonton di rumah aja gitu kan. Misalnya kita punya Netflix di rumah gitu kan, terus kita jadikan rumah kita mini bioskop atau mini teater, terus nonton sama anak-anak gitu. Ataukah ada kegiatan lain yang mungkin Bunda kerjakan sama anak-anak sehingga menjadi rutinitas mingguan? Boleh ya Bunda sharing-sharing juga di kolom komentar. Terus setelah mencuci piring, saya lihat itu ayamnya sudah mulai matang ya Bunda. Jadi saya angkat dulu dan saya sisihkan di salah satu wadah gitu. Dan ini karena memang potongan ayamnya banyak, jadi tidak semua ayam itu saya goreng, tapi untuk beberapa saja. Ada kalau nggak salah sih 4 potong ya saya goreng itu. Saya biasanya di rumah itu kalau tipe anak-anak saya itu dia sukanya makannya itu yang freshly cook gitu Bunda. Jadi dan kadang-kadang hal seperti itu membuat saya keteteran gitu. Kenapa kalau mereka mau makan saya masak, mereka makan saya masak gitu. Itu anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 gitu. Karena ini memang untuk mereka ya, untuk mereka yang 1, 2, 3 gitu. Jadi ya seperti itu. Cuman kalau untuk yang ayam bumbu ini saya sedikit terbantu gitu ya. Jadi kadang-kadang saya bikin berapa mereka mau makan hari ini, ya udah 3 orang, ya udah 3 potong aja. Jadi satu-satu masing-masingnya dapat. Terus dan untuk makan siangnya lagi, kalau misalnya mau saya masih ada waktu di rumah gitu kan ya, saya goreng lagi. Seperti itu gitu. Dan paling juga saya lebihkan menggoreng kremesannya atau bumbunya gitu kan. Jadi akhirnya kalau misalnya saya terlalu membiasakan kepada anak-anak untuk memasak menu yang freshly cook ini menjadi sedikit ini ya terikat gitu. Kadang-kadang misalnya saya sedang sibuk di luar gitu kan, terus anak-anak pulang jadi saya belum bisa pulang, jadi akhirnya suami yang masak. Di ujung-ujungnya beliau kan kurang bisa masak ya ujung-ujungnya beli gitu. Tapi akhirnya dengan masak bikin tepung bumbu ini jadi saya sedikit terbantu. Kalau misalnya memang saya ada rencana siang agak lama di luar gitu ya, jadi saya bikin langsung 6 potong aja saya goreng gitu. Jadi ketika anak-anak pulang itu ayamnya sudah tersedia untuk mereka di meja makan. Terus setelah itu beberapa potong ayamnya itu sudah saya tumis. Selanjutnya saya tumis khusus bumbunya ya Bunda, karena memang bumbu ini kan biasanya cepat matangnya ya gitu. Jadi akhirnya untuk menumis bumbu dengan menumis ayam itu saya pisahin gitu. Karena kalau ayam itu kan masih walaupun udah agak agak direbus dulu sebentar tadi, cuman kan kalau dibandingkan bumbunya itu kan ayamnya lebih lama matangnya gitu. Jadi akhirnya saya pisahkan. Jadi ayam dulu saya goreng, setelah itu barulah bumbunya aja saya goreng atau saya tumis. Nah ini adalah tampilan akhir dari ayam bumbu yang saya goreng tadi ya Bunda, dan termasuk juga bumbu-bumbunya. Dan sekarang kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih banyak untuk bunda-bunda yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai.
Jika ada kritik, saran, dan juga masukan untuk menu-menu yang saya bikin, boleh ya Bunda, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih juga atas semuanya untuk bunda-bunda yang telah support channel saya sampai saat ini sehingga channel saya semakin berkembang. Dan saya tutup dulu ya Bunda. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.